Teman-teman, kenapa sih kita harus stay strong, stay optimistic, dan juga tetap ngebantu orang di saat kita kesusahan, di saat pandemi COVID-19 ini? Dan apa yang mesti kita lakukan kalau kita kehilangan orang-orang terdekat yang kita sayang karena pandemi? Gue akan ngobrol dengan Bang Jaja atau Remaja Tambu Bolon, seorang motivational speaker dan juga guru gue di banyak hal, dan semoga obrolan gue ini bermanfaat buat kamu. Bang Jaja, apa kabar Bang Jaja? Kabar baik Mas Rory, sahabatku. Kita sama-sama survivor COVID-19 nih. Yes, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan mengalami itu. Dan puji syukur sudah sembuh, sehat, bugar. Oke, Alhamdulillah sekarang kita sudah sehat, kita sudah bisa berkarya lagi, kita sudah bisa berkontribusi lagi Bang Jaja. Dan menguatkan orang lain. Banyak teman-teman kita di luar sana Bang Jaja, yang dia tidak hanya kehilangan saudara, atau orang tua, atau teman, tapi dia juga kehilangan pekerjaan. Bahkan dia kehilangan pengharapan, dan dia kehilangan optimisme. Menurut Abang, sebagai seorang motivational speaker, sebagai seorang guru bagi banyak orang, bagi seorang abang untuk teman curhat, kenapa kita yang ada di situasi serba sulit seperti ini, situasi serba menantang seperti ini, kita tetap harus kuat? Kenapa kita harus stay strong, Bang Jaja? Ya. Terima kasih Mas Rory. Di setiap perjalanan kehidupan, kita selalu akan ditantang. Apakah kita mampu tetap menjaga cahaya kehidupan kita? Mari kita semua, teman-teman sahabatku semua, jaga terus cahayamu. 1,5 tahun lebih kita sudah berjuang bersama. Bergumul untuk tetap survive di masa pandemi. Banyak orang kehilangan orang-orang tercinta. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Dan begitu banyak orang kehilangan semangat karena diterpa oleh ketidakpastian. Kadang-kadang kita merasakan bahwa ini adalah hukuman. Mari kita selalu berjanji dalam hati. Tidak pernah curiga dan berprasangka buruk kepada Allah Sang Pencipta. Inilah kesempatan bagi kita semua untuk tetap menjaga cahaya kehidupan kita. Agar cahaya kita memampukan kita menerangi jalan. Dan juga menerangi jalan banyak orang. Tantangan terbesar di pandemi ini Mas Rory, bagaimana kita mampu menjaga energi dan cahaya kehidupan. Semua akan berjalan dengan baik. Dan ini akan berlalu pada waktunya. Jaga terus cahayamu ya Bang Jaja. Dan saya percaya Mas, semua hal akan berlalu. Saya selalu ingat pesan orang tua saya. Bahagia tak selamanya. Derita pun ada akhirnya. Ketika kita bahagia, ada berlalunya. Ketika kita menderita, percayalah itu akan berlalu. Bahagia tak selamanya, derita pun ada akhirnya. Nah tadi Mas tanya saya mengapa kita harus survive. Ini yang selalu saya camkan dan saya tikamkan dalam jantung saya Mas. Setiap masa sulit datang, saya selalu mengingat satu kalimat ini. Masa-masa sulit selalu mengarah pada sesuatu yang hebat. Contoh besarnya lah Mas Rory ya, negara kita tercinta ini. Negara kita akan banyak belajar Mas. Bagaimana manajemen obat. Bagaimana manajemen bantuan-bantuan sosial. Bagaimana pencadangan-pencadangan kalau terjadi musibah-musibah. Negeri kita Mas Rory sedang belajar. Bagaimana tunjangan kesehatan. Bagaimana rumah sakit di semua kota madya ada. Setelah ini Mas Rory, negara kita ini akan hebat.
Karena sudah banyak kita dapat pelajaran di masa sulit ini. Begitupun pribadi, begitupun bisnis. Jika kita sadari begitu banyak hal kita dibentuk. Setelah berlalunya masa sulit ini, kita akan masuk ke masa yang hebat. Kita dimampukan untuk bekerja dari rumah. Kita sudah kemudian boleh bertemu banyak orang. Skill kita udah bertambah. Daya tahan kita bertambah. Pengelolaan keuangan bertambah. Membantu orang lain makin cakep. Manusia hebat dibentuk almost 2 tahun. Jadi masa-masa sulit Mas Rory akan mengarah ke hal-hal yang hebat. Inilah alasan utama bahwa kita harus tetap berjuang dan survive. Dan berharap percaya kita akan melalui masa ini semua menuju masa yang lebih baik. Oke, Bang Jaja, tapi kemudian banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau kondisiku saat ini sudah habis-habisan? Seperti masa awal-awal pandemi, Bang Jaja, saya, banyak pekerja yang mungkin freelance atau pekerja di sektor kreatif gitu, yang harus teriak karena sudah nggak punya lagi penghasilan. Gimana caranya biar nggak mem-PHK karyawan? Dan bahkan berpikir gimana caranya buat besok bisa makan. Apa yang ingin Abang sarankan kepada mereka yang saat ini merasa habis-habisan? Padahal ini sekarang kita menghadapi varian COVID-19 baru, varian Delta yang lebih mematikan begitu. Apa saran Abang untuk kita yang sudah habis-habisan? Ya, Mas Rory, saya setuju sekali. Banyak orang yang merasa sudah kehilangan segala jurus yang dia gunakan dan seolah-olah dia hanya menanti saja keajaiban datang. Padahal di saat kita memikirkan orang lain, di saat kita tidak terlalu banyak memikirkan orang lain, di saat itu muncul kekuatan. Jadi saya percaya ketika Mas berpikir gimana karyawan saya supaya hidup, gimana supaya saya tidak mem-PHK, saat itu akan muncul tanggung jawab. Tapi kan banyak di luar sana yang bilang, keadaan ekonomi begini, saya bayar kamu pakai apa? Saya bayar kamu pakai apa? Coba pikir deh. Nah, jadi kata kunci untuk survive adalah ambil peran, ambil tanggung jawab. Jangan pernah jadi korban. Masa sulit, masa krisis, saya percaya akan ada 2 tipe manusia. Tipe pertama orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai korban. Korban pandemi, korban PPKM, korban atas tidak tertunjangnya biaya kesehatan di kantor, korban atas penyesuaian organisasi pada lini bisnisnya. Nah, ketika kita menjadi korban, kita tidak akan punya daya yang besar. Tetapi sebaliknya, saat kesulitan datang, cepat-cepat ambil posisi untuk ambil peran. Peran apa? Peran sebagai anak. Pasti beda kan? Aku gak mau jadi anak. Aku di rumah mau menjadi pemimpin. Peran di kantor. Selama ini Anda dipimpin kan? Coba deh sekarang ambil peran. Bagaimana kalau Anda memimpin? Ya. Jadi kita ambil peran supaya dengan kita mengambil peran itu muncul tanggung jawab, Mas Rory. Dan ketika muncul tanggung jawab, akan muncul kekuatan. Saat kekuatan itu datang, otak kita akan mampu berpikir. Sebaliknya, semua itu hilang dan otak kita akan hilang. Saya percaya tubuh dan pikiran itu jadi satu. Apa yang dirasakan oleh tubuh akan sampai ke pikiran. Dan apa yang ada di pikiran itu nyampe ke tubuh. Jadi kekuatan kita muncul saat kita memikirkan orang lain. Orang lain itu keluarga, tim, sahabat, perusahaan kita, pemimpin kita, stakeholder kita, negeri kita, RT kita, jemaat kita di masjid, jemaat kita di gereja, jemaat kita di kumpulan WA kita, ambil tanggung jawab. Dan saya perhatikan Mas Rory ya, orang-orang yang ambil tanggung jawab inilah yang kemudian terlihat betul. Bukan hanya survive, tapi juga bisa bermanfaat untuk membantu orang lain lebih survive. Jadi poinnya, ambil peran. Sesulit apapun kehidupan, ada waktu untuk kita ambil peran. Ketika kita memikirkan orang lain, disitulah muncul kekuatan ya. Yes. Oleh karena itu, saat kita mengambil peran itu yang muncul waspada, Mas, bukan lagi ketakutan. Tapi orang-orang yang korban tadi itu, Mas, itu akan terkecamuk terus-menerus oleh rasa ketakutan, Mas. Jadi saya selalu dorong semua peserta di kelas, di keluarga besar saya, Mas. Kata kasarnya Mas Rory, jangan mikirkan dirimu deh.
Kalau kita mikirkan diri kita selalu kekurangan loh. Tapi saat kita mikirkan orang lain, kita akan merasa tercukupkan. Nah itu, ambil peran. Saya rasa pemerintah juga sudah kasih contoh yang baik mengenai ini ya. Gak ada kementerian sekarang Mas Rory yang tidak mikir COVID. Rasanya semua menteri itu bertanggung jawab ikut mendukung COVID. Itu kan ambil peran. Swasta, semua dokter-dokter, oh jangan tanya lagi. Dokter-dokter sudah segala peran deh itu. Edukasi, ada loh beberapa dokter sahabat kita Mas Rory, dalam kesibukannya melakukan tugas di rumah sakit masih sempat ambil peran mengedukasi lewat Instagramnya. Edukasi. Dalam kesibukannya beliau terus-menerus mengedukasi orang. Tinggal lihat masa nanti Mas Rory, begitu masa ini lewat, dokter-dokter ini Mas Rory itu akan meroket semua. Karena di masa-masa sulit mereka mengambil peran. Nah itu Mas Rory, jadi bagaimana kita supaya survive, jangan pikirkan diri kita. Kita akan selalu kurang. Tapi ambil tanggung jawab, maka kita akan dapat kekuatan. Oke. Bang Jaja ini sangat bikin adem sih hati saya, terutama di situasi susah seperti ini. Jadi semoga teman-teman yang menyaksikan acara ini juga hatinya jadi adem, juga terinspirasi bahwa kita nggak bisa jadi korban, kita nggak bisa lagi hanya diam, kita nggak hanya bisa lagi memikirkan diri sendiri, tapi kita harus ambil. Bang. Dan Rory, di masa seperti ini ada dua tantangan. Tantangan pertama creativity, tantangan kedua kebersamaan. Kebersamaan tadi itu kan ambil peran. Ya. Jadi dunia ini menantang kita untuk dua hal itu. Aku pengen menggali lebih dalam soal kreativitas Bang Jaja. Yang Abang waktu masa pandemi dengan Abang yang saat ini nampaknya nggak ada hari Abang nggak ngajar. Padahal awal pandemi susah banget nampaknya waktu itu Abang cerita untuk dapat klien-klien kan pada mereka juga mungkin bingung bagaimana bisa survive begitu. Tapi fokus mereka belum ke training Mas Rory. Fokus mereka itu ke keselamatan jiwanya karyawannya. Pasti kalau situasi awal-awal itu kan semua orang berpikir pada keselamatan jiwa. Boro-boro mikirin training begitu ya. Walaupun budgetnya ada Mas Rory. Walaupun budget training tahunan kan ada. Ya. Tapi skala prioritasnya belum waktu itu. Sementara Mas Rory, skala prioritas saya harus ada kelas. Nggak ada kelas nggak makan. Nggak ada kelas nggak makan. Jadi skala prioritasnya beda. Sana mikirin jiwa, saya mikirin kelas. Karena kelas ini kehidupan saya, keluarga saya, tim saya semuanya. Termasuk tanggung jawab kita ke pemerintah. Ada pajak, ada macam-macam kan. Jadi beda skala prioritasnya. Nah, creativity yang Mas maksud tadi itu memang disitulah tantangannya ya. Ketika kita berpikir untuk keselamatan jiwa kita, biasanya kita mentok. Tapi ketika kita berpikir untuk apa yang kita bisa bantu buat Bang Ayah, apa yang kita bisa bantu untuk pemerintah ya, maka creativity itu muncul karena kita memberi solusi buat orang, bukan buat diri kita. Jadi creativity itu dengan sendirinya sejalan dengan tanggung jawab yang kita ambil. Semakin Anda nggak punya tanggung jawab, semakin nggak ada creativity-nya. Oke. Nah, aku lihat juga di Mas Rory kan. Mas Rory saya tahu tidak mudah loh menjual yang namanya bed cover dan lain-lain di masa seperti ini. Karena orang merasa cukup lah yang di rumah. Daripada beli itu, makan obat vitamin. Ya kan? Artinya itu bagus dimiliki, tapi di saat-saat seperti ini mungkin itu nggak masuk prioritas. Tapi Mas Rory kan selalu berbilang bahwa gimana supaya karyawan-karyawan kita bisa hidup. Ayo kita coba pikirkan ini, kita bikin lini baru, kita coba minta beberapa orang untuk mendukung kita. Mas juga menceritakan proses pembuatannya, bagaimana ini dibuat. Jadi nggak larut lagi pada bisnisnya, tapi larut pada banyak hal kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Ya. Akhirnya orang berempati kan, dan saya yakin banyak loh orang-orang yang membeli itu Mas Rory bukan semata mau beli barangnya, mereka mau mendukung energi dan spirit Mas Rory. Saya yakin ada orang yang sengaja mau beli barang, tapi ada orang yang beli untuk mensupport dreaming, mimpi dan spirit Mas Rory. Bang Jaja, selain soal pekerjaan, selain soal keuangan, selain soal ekonomi, ya, tentu aja ini adalah krisis kesehatan obviously, dan banyak dari kita yang kita sampai nggak menyana kok orang meninggal begitu banyaknya. Hampir setiap jam kita mendengar berita orang-orang meninggal.
Dan orang-orang terdekat dengan kita, Mas Rory. Betul, grup WhatsApp, jauh lagi, Instagram, Facebook, dimanapun sekarang berita duka hampir berseliweran begitu. Apa saran Bang Jaja untuk orang yang kehilangan orang-orang tersayangnya? Ya, semua ada hikmat. Saya selalu percaya itu. Dan kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita harus melihatnya dari perspektif yang berbeda. Satu, kita telah berjuang, dan perjuangan itu ada yang harus berakhir, ada yang harus meneruskan perjuangan. Itu harus ada dalam diri kita. Ada yang harus mengakhiri perjuangannya, ada yang harus meneruskan perjuangannya. Jadi kalau kita kehilangan orang tua kita, sahabat kita terkasih, mari kita selalu ingat, saya akan meneruskan perjuangan dia. Kalau dia orang tua saya, tanggung jawab saya akan ambil. Kalau dia rekan kerja kita, anaknya, teman kita ini bagaimana? SD, SMP, SMA. Ayo kita pikirkan. Air satu tetes, kalau menetes terus-menerus, jadi satu ember. Ayo kita galang yuk. Jadi kita selalu sangat cepat mengungkapkan duka. Ikut berduka ya, I feel you, aku ngerti aku perasaanmu. Tapi di dunia yang nyata kita nggak butuh ucapan loh sekarang ini. Butuh tindakan. Ya. 2 hari ini saya juga kaget, Mas, karena orang yang selama ini potong rambut saya, selama 15 tahun saya dipotong rambutnya, Mas, meninggal karena COVID. Dan saya 3 hari kemudian baru anaknya pada balas, karena anaknya sudah mulai buka WA papanya. Saya langsung memikirkan, 15 tahun dia sudah saya kenal. Memang itu bukan pegawai saya, tapi bagian dari kehidupan saya. Itu saya coba pikirkan apa. Saya kira saya telepon itu ownernya salonnya, Mas Rory. Ownernya salonnya saya telepon. Apa yang sudah dilakukan buat duka ini? Ya kami dari perusahaan sudah mengirim. Ya, tapi banyak kan yang mencintai beliau. Ayo dong bikin gerakan. Ternyata Mas Rory, itu orang-orang yang dipotong rambutnya selama ini kaget, nangis semua. Akhirnya terkumpul dana luar biasa banyak untuk meneruskan sekolah anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi ketika orang lain meninggal, katakan saya akan meneruskan perjuangan, baik itu secara pribadi maupun profesi. Ya. Nah, yang kedua, orang-orang yang meninggal itu sebetulnya fisiknya saja yang pergi jauh dari kita kan. Tapi orang-orang itu selamanya akan hidup dalam jiwa kita. Jadi boleh bersedih, boleh menangis, boleh meratap. Tapi jangan izinkan rasa sedih, rasa marah menang. Jangan pernah izinkan. Segera bangkit. Terus berjalan, lanjutkan perjuangan. Dan kita akan ingat suatu hari nanti begitu keluar dari pandemi ini, perjuangan yang kita lakukan di masa pandemi. Jadi saya selalu dorong seluruh teman-teman, nikmati perjuangan. Jangan mengeluh sambil berjuang. Jangan marah-marah sambil berjuang. Nikmati. Karena suatu hari nanti ketika ini sudah lewat, kita akan merindukan segala hal yang kita sudah lakukan. Konteks merindukan kan berarti kita menguatkan diri kita. Aku udah pernah. Apapun yang terjadi ke depan, kita lebih kuat. Jadi bagi kita yang kehilangan saudara kita, tentu dalam doa kita bawa terus. Tapi jangan izinkan kesedihan menang. Kita harus segera bangkit. Meneruskan perjuangan dari orang yang kita cintai. Ada tugas tanggung jawab kita setiap orang lain meninggalkan kita. Jadi tolong teman-temanku semua, teman-teman Mas Rory, cepat-cepatlah ngirim ungkapan duka. Cepat-cepatlah WA dia. Tapi cepat-cepat juga bertindak. Jangan cuma dibanjiri WA, ikut sedih ya. Kadang-kadang di copy paste, ikut sedih. Ya, itu tindakan yang menyembuhkan ya. Ketika orang itu merasa, banyak orang yang membantu saya. Istrinya merasa banyak orang. Anak-anaknya bilang, temannya papa ini luar biasa semua. Kan kehidupan itu Mas. Ketika orang bangkit, tidak terpuruk. Itu kehidupan yang kita hidupkan. Itu Mas Rory. Ada juga orang yang mungkin berpikir begini, saya kehilangan ini bukan semata-mata karena ayah saya yang sakit COVID misalnya, atau ibu saya yang sakit COVID, tapi ada orang lain yang
karena dia cuek, karena dia nggak patuh pada protokol kesehatan, dia kemudian menularkan ini kepada orang tua saya, yang akhirnya orang tua kami meninggal dunia. Agar kita nggak menyimpan dendam, agar kita nggak marah pada orang-orang yang ibaratnya tidak disiplin sehingga menulari orang tua kita, Bang. Apa yang bisa kita sampaikan ke diri sendiri agar kita tidak dendam pada orang-orang seperti itu? Ya, bisa dipahami kalau ada orang yang marah seperti itu ya. Tapi sejujurnya energi kita tidak lagi diperlukan untuk mengorek semua luka yang sudah terjadi. Lebih baik kita antisipasi kehidupan yang masih ada. Ya, bunga yang sudah mawar layu kita nggak bisa kan, tapi kita bisa menanam lebih banyak bunga mawar loh. Ya, jadi mari teman-teman, takdir kehidupan sudah Tuhan tentukan. Kita juga diberi kehidupan yang lebih banyak. Satu gugur, mungkin masih ada 100 yang masih hidup. Ya, jadi ada 2 tindakannya. Tindakan pertama, tindakan antisipasi. Ya, kita makin prokesnya makin kencang karena kita tidak bisa kontrol orang juga. Yang kedua, begitu terjadi sesuatu, Mas Rory, saran saya yang paling penting bertindak cepat. Kalau sudah ketahuan COVID hari pertama, tolong banget cari dengan segala cara di mana antivirus. Saya selalu dorong kalau semua teman sahabat saya udah kena, kita punya grup hanya untuk memberitahukan siapa yang kena, Mas. Hanya untuk memberitahukan siapa yang kena, dan kami rame-rame kirim obat. Dan data menunjukkan kepada yang kami bantu itu, Mas Rory, bagi mereka yang kita sudah asupi dia dengan antivirus di hari pertama kedua, kayaknya 99% survive, Mas. Nah, jadi itu 2 hal. Pertama, antisipasi dengan prokes yang berlapis. Yang kedua, jika sudah kena, sudah. Inilah saatnya kita bertindak cepat. Hari pertama, hari kedua itu menentukan sekali. Karena ini kan virus langsung ke paru-paru kan. Virus-virus yang lain mungkin influenza dan lain-lain itu sejenis virus juga, tapi nggak sampai ke paru-paru. Tapi khusus ini menyerang paru-paru. Makanya kan rame-rame orang mengukur saturasi, Mas Rory. Ya. Karena itu kaitannya dengan paru-paru yang masih berfungsi atau nggak berfungsi. Ya. Saturasi itu nggak pernah kita pikirkan waktu kita flu. Waktu kita influenza nggak kita pikirkan. Tapi begitu COVID itu karena menyerang ini, saturasinya itu langsung dilihat. Jadi 2 hal. Pertama, antisipasi lebih ketat dengan prokes yang luar biasa ketatnya. Yang ketiga, jika sudah kena jangan macam-macam. Fokuskan dirimu segera mengkonsumsi antivirus. Oke. Bang Jaja, Abang tadi udah menyampaikan gimana kita untuk let go. Ya. Let go. Dan di sesi terakhir ini saya pengen tanya, gimana agar kita tetap bisa optimistis di saat kita nggak ngelihat ke depan ini selesainya kapan, kita nggak pernah tahu. Ya. Orang-orang di luar negeri, di Amerika, di Australia, di Eropa yang kemarin sempat bikin event olahraga, udah bisa ngumpul-kumpul, sekarang pun balik lagi ketakutan karena COVID-19 varian Delta udah mulai masuk ke mereka. Amerika Serikat, Singapura bahkan sekarang mau mikirin mau buat lockdown lagi. Ya. Alasan apa agar kita tetap optimistis walaupun kita nggak tahu ini sampai kapan? Dan di tengah rasa kita optimistis ini, apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita agar kita tetap mau bantu orang? Ya, setuju Mas Rory. Banyak hal yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Tapi ada satu hal yang kita tahu, kita harus terus berjalan. Ya, saya selalu ibaratkan Mas Rory seperti kapal yang sedang terombang-ambing di tengah lautan oleh ombak yang lebih besar dari kapal itu, Mas Rory. Apa yang harus dilakukan oleh kapal? Hanya satu, Mas Rory. Terus berjalan. Saat kapal itu diam, Mas Rory, itu hantaman sekali aja udah selesai. Ya. Jadi tidak ada cara lain untuk selamat dari kehidupan selain teruslah bergerak. Jangan pernah berhenti. Jadi ada 2 hal yang kita harus selamatkan sebenarnya, Mas Rory. Menyelamatkan jiwa kita dan menyelamatkan usaha kita. 2 hal ini sama pentingnya loh sekarang. Keselamatan jiwa dan keselamatan usaha. Kalau keselamatan jiwa kan prokes.
Kalau keselamatan bisnis, ya inovasi, breakthrough, kolaborasi, adaptasi. Change your business, why not? Change the way you deliver your product, why not? Change your product, why not? Ya, change your profesi, so what? Ya, jadi itu yang membuat kita bisa terus berjalan. Tanpa itu, stuck, mentok, dan yang paling bahaya Mas Rory, orang lain menilai kita berbeda. Loh, kok dia udah stop? Loh, kok nggak ada kegiatannya? Loh. Bagaimana kita dipercaya orang untuk kegiatan berikutnya, Mas Rory? Tapi saat orang lihat, wow, ini orang nggak pernah berhenti ya. Selalu ada terobosannya ya. People do business with people they know, with people they like, with people they trust. How people know if nggak ada kegiatanmu? How people like you if nggak memberikan solusi buat orang lain? How people trust you kalau nggak ada kredibilitasnya? So, 3 poin itu menyelamatkan bisnis. Ya, people do business with people they know, they like, and they trust. Jadi kembali lagi, kalau kita mau terus berjalan, jaga 2 hal. Keselamatan jiwa melalui prokes, vitamin yang double-double Anda konsumsi, ada selengkap yang kita mau, tetapi itu tidak cukup. Segar bugar, selamat jiwa, selamat semuanya segar, makin fit, makin bugar, makin cerah karena tidak kena matahari terlalu banyak, kinclong. Terus bisnis jalan, nggak serta-merta kan? Ya, jadi untuk tetap jalan, fokuskan diri kita pada 2 hal, jiwa dan usaha. Di usaha inilah perlu segala macam terobosan dilakukan. Coba kita lihat ya, dalam bulan Juli ini ada berita menggemparkan penerbangan keluar angkasa. Coba kita pikir-pikir lagi. Emangnya mereka itu nggak kurang kerjaan? Ada kerjaan banyak. Tetapi ada 630 orang yang antri sekarang untuk terbang keluar angkasa. 630 orang, padahal nanti baru dibuka 22 Mei 2000. Nah, terobosan, inovasi, dunia melihat. Jadi orang melihat sekarang, mana pandemi itu ada terobosan keluar angkasa tuh. Ada orang liburan keluar angkasa, cuman 50 menit, lebih lama ke Surabaya. 6,3 miliar. Nah, itu contohnya, beliau tetap memikirkan apa. Jadi itu, otak manusia ini, hebatnya manusia kan dikasih Tuhan otak. Yeah. Berpikir. Kalau kita bilang ke tim saya gini, Mas Rory. Ya. Kalau saya bilang ke tim saya, tahu nggak bedanya binatang dengan manusia? Ini contoh mungkin pahit kedengaran, tapi nggak apa-apa lah. Kamu tahu nggak, seganas-ganasnya singa, seganas-ganasnya beruang itu, begitu musim dingin datang, dia hanya bisa mencari gua untuk berteduh. Manusia bikin api, minum air hangat, bikin mantel, ya, minum jahe. Itu bedanya, tahu nggak? Tuhan kasih otak. Otak kita ini aset terbesar manusia. Dan hebatnya Tuhan itu, Mas Rory, otak kita itu ditaruh di bagian terkeras dalam tubuh kita. Bentur. Dan yang kedua, kita kemanapun pergi, Mas Rory, otaknya kita bawa. Jadi saudaraku, mungkin badanmu lelah, mungkin hatimu sedih, tapi otakmu nggak hang. Mari pakai itu otak. Bang Jaja, terakhir banget Bang Jaja. Kenapa kita tetap harus menolong orang lain? Ya, saya suka ini. Kenapa kita harus menolong orang lain? Karena saat kita menolong orang lain, nomor 1, kita pasti merasa orang yang kecukupan. Orang yang terberkati. Ya kan? Orang yang menolong orang lain itu adalah orang yang bersyukur. Dan saat kita bersyukur, kita jauh dari keluhan. Jauh dari umpatan. Jauh dari keluh kesah, Mas. Orang kita membantu orang lain. Ya, jadi rahasia membantu orang lain itu bukan hanya memberikan kekuatan kepada yang dibantu, tapi kita menguatkan diri kita loh, Mas. Saya selalu percaya ya, tangan orang-orang yang memberi lebih diberkati loh, Mas. Saya percaya itu. Tangan yang memberi adalah tangan yang menerima. Orang yang memberi selalu ditambahkan.
tetapi banyak orang mengumpulkan, nggak pernah jadi miliknya. Nah, ada satu nasihat yang saya dapat dari bahasa Cina ya. Sedikit cukup, banyak kurang. Jadi jangan-jangan yang kita punya itu bukan sedikit sebenarnya. Tapi karena kita merasa ini masih kurang untuk apa dibagi, kita pun masih kekurangan. Kita masih kekurangan. Ya, jadi harus menolong orang lain karena kehidupan ini harus berlanjut untuk orang itu dan untuk kita sendiri. Dan kalau mau jujur, bukannya itu tujuan Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Bukan untuk diri kita loh. Kenapa kita berkeluarga, kenapa kita punya orang tua, kenapa disebut makhluk sosial, kenapa kita harus hidup di antara masyarakat. Karena kita mau berguna buat orang lain. Dan saya yakin banyak firman menyatakan itu, sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang berguna buat orang lain. Terima kasih Bang Jaja. Bang Jaja, ini thank you banget buat wejangannya, buat sarannya, buat masukannya untuk kami semua, dan saya yakin sih siapapun yang menonton acara ini pasti mendapatkan manfaat banget dari apa yang udah Abang sampaikan. Bang Jaja sehat terus, ya, Mas Rory. Kita menginspirasi terus dan juga tetap memberikan positivity untuk semuanya. Saya juga berterima kasih Mas Rory untuk semua kesempatan ini. Mas Rory, saya lihat salah satu anak muda yang selalu memikirkan orang lain. Dalam tulisan, dalam pemikiran, dalam kesehatan, even selalu sharing sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Teruskan seperti itu, Mas. Masyarakat butuh hal-hal positif. Dengan demikian, mereka selalu melihat kehidupan masih berlangsung. Mungkin matahari sedikit redup. Mungkin cahaya matahari terhalangi oleh awan. Tapi pancaran wajah kita tidak seharusnya terhalangi oleh redupnya matahari karena awan yang gelap. Jadi itu yang saya bisa sharing. Terima kasih sekali lagi Mas Rory. Mari berjuang melanjutkan kehidupan ini. Thank you banget Bang Jaja. Sehat terus ya Bang.